Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda Memoir Sang Mujahid. Dari alun-alun kota Pekalongan, saya bacakan subjudul yang ketiga, pengibaran bendera PAZ. Walau terbilang telah cukup matang dalam beberapa hal, tetapi penyempurnaan terhadap suatu ilmu tetap harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk makin mematangkan kualitas dari ilmu itu sendiri. Selain ilmu, ada juga faktor lain yang tidak kalah besar berpengaruh. Faktor tersebut adalah dari sumber daya manusia. Bertepatan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 13 sampai 14 Februari 2019. Saat itu Ustadz Haris, Pak Bilal dan Pak Anjrah sedang mengadakan pelatihan di tempat lain. Tempat yang dipilih adalah Hotel Grand Cokro, sebuah hotel yang terletak di Kecamatan Klaten Tengah. Pelatihan kali ini diadakan secara berbayar dengan biaya Rp600 hingga Rp700.000 tiap peserta. Seperti biasanya, pelatihan didesain dengan penjelasan teori dahulu di awal, lalu dilanjut praktek. Alhamdulillah, acara di tempat tersebut berjalan sukses. Hal ini terlihat dari para peserta yang memiliki keseriusan tinggi untuk belajar. Dengan kata lain, para peserta kebanyakan adalah orang-orang yang sudah terpilih. Antusiasme menyimak materi demi materi sangat besar. Usai dengan pelatihan di Hotel Grand Cokro, Ustadz Haris berencana kembali berkeliling untuk menyebarkan ilmu beliau di beberapa tempat. Salah satunya adalah Semarang. Akan tetapi sebelum acara di tempat itu digelar, Pak Anjrah, Pak Bilal, ditambah dua temannya yaitu Bunia dan Pak Tri menyempatkan silaturahmi ke tempat Ustadz Haris di Bandung. Tujuan mereka mengunjungi Ustadz Haris saat itu adalah untuk menggali lebih dalam visi dan harapan PAJ di kemudian hari. Mereka mendiskusikan tentang PAJ ini, apakah kedepannya fokus untuk bisnis, dakwah, atau yang lainnya. Hal ini tidak lain karena semua sadar bila ilmu PAJ ini luar biasa, perlu kesungguhan dan totalitas bagi siapapun dalam menyiarkannya. Niatan awal mereka harus sudah jelas dan tegas supaya tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Setelah mendengar maksud kedatangan murid beliau tersebut, Ustadz Haris mulai menjelaskan visi dan misi lebih mendalam terkait PAJ yang beliau kenalkan. Visi dan misi PAJ dimulai dari penjelasan Ustadz Haris terkait fenomena akhir zaman. Beliau sadarkan kepada yang hadir saat itu bahwa kita hidup di akhir zaman dengan berbagai fitnah yang ada di dalamnya. Saudara sekalian, kita bisa lihat saat ini betapa kemaksiatan merajalela. Umat Islam banyak yang bodoh dan jauh dari syariatnya. Mereka juga mengalami berbagai kemunduran di banyak sektor. Terang Ustadz Haris dengan tatapan penuh keseriusan. Beliau pun lantas memberi penjelasan bahwa di akhir zaman nanti seorang muslim akan kembali berjaya. Di akhir diskusi, Ustadz Haris kemudian menyampaikan satu pertanyaan. Yang jadi permasalahan, apa peran kita di masa kejayaan Islam tersebut? Oleh karena itu, Ustadz Haris ingin memberikan kontribusi kemenangan di akhir zaman. Salah satunya dengan ilmunya ini. Ilmu PAJ yang entah nantinya bernama apa ketika kejayaan tersebut kembali dihadirkan di muka bumi. Beliau ingin membangun kader-kader dakwah muslimin yang mahir memberi pengobatan dari sekarang hingga kejayaan itu tiba. Hal tersebut merupakan mentalitas yang dibangun oleh Ustadz Haris. Tiap kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang terucap dari lisan beliau begitu kuat menembus relung hati keempat murid beliau. Hingga dari dalam diri setiap murid Ustadz Haris muncul spirit bahwa
mereka harus benar-benar totalitas berada di jalan tersebut. Mereka juga yakin bila visi tersebut teramat besar, bukan hanya terbatas beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan, layaknya bisnis pada umumnya. Namun ini adalah visi untuk akhir zaman dan mereka merasa harus mengambil peran di sini. Pada pertemuan tersebut, tim dari Klaten bertanya pula pada Ustadz Haris mengenai bentuk PAJ ke depan. Apakah ingin dibuat full business oriented atau seperti apa? Ustadz, jadinya bisnis ini nanti mau dijadikan apa bentuknya? Tanya Pak Anjrah kepada Ustadz Haris di sela waktu diskusi itu. Maksudnya dijadikan bagaimana, Mas? Tanya Ustadz Haris balik. Bentuk bisnisnya untuk pengobatan ini, Ustadz, apa mau dijadikan full business oriented atau bagaimana? Kalau mau disetel model bisnis saja, berarti fokus kita 100% untuk mendapat keuntungan. Nantinya keuntungan itu digunakan untuk kemajuan perusahaan, jelas Pak Anjrah. Ustadz Haris setelah mendapat jawaban dari salah satu murid beliau itu pun akhirnya memberi tanggapan yang menarik. Oh, begitu ya. Kalau dari saya sendiri, lebih baik bila bisnis yang akan kita kembangkan ini sifatnya keumatan saja. Namun bukan berarti kemudian menghilangkan tujuan untuk bisnis. Oh iya Ustadz, saya juga setuju kalau seperti itu. Nanti insya Allah akan segera saya eksekusi, jawab Anjrah. Orientasi bisnis PAJ yang dibicarakan Ustadz Haris tersebut, kalau istilah sekarang bisa disebut Social Religi Entrepreneurship. Kombinasi di dalamnya memuat beberapa unsur, yaitu keumatan, religi, dan bisnis. Hasil dari bisnis ini nantinya memang sebagian digunakan untuk menghidupi perusahaan, termasuk gaji para karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun untuk umat tetap yang lebih utama, karena sebagian besar dari keuntungan perusahaan akan kembali lagi kepada mereka. Selanjutnya, mengenai sisi religi dalam PAJ pun tidak dapat ditinggalkan. Beberapa di antaranya seperti hadirnya PAJ yang memang untuk menggerakkan dakwah, berbagai kajian atau majelis ilmu, program-program untuk dakwah, dan sebagainya. Inti dari bentuk religi dalam PAJ ini lebih kepada syiar dakwah Islam. Terakhir, mengenai sisi sosial dalam PAJ. Layanan sosial sebagaimana yang kita ketahui, tujuannya tentu tidak jauh dari tugas melayani. Beberapa bentuknya, misal membuat layanan kopi darat atau kopdar antar anggota, baik secara online maupun offline. Layanan lainnya yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan generasi Islam dalam menghadapi berbagai tantangan akhir zaman dan menumbuhkan kader atau generasi penerus yang unggul. Inilah cita-cita yang ingin dicapai mereka semua untuk PAJ di masa mendatang. Sebelum diskusi selesai, Pak Anjrah kembali mengusulkan satu ide kepada Ustadz Haris. Ia menyampaikan idenya yang berkaitan dengan pengambilan video untuk dijadikan konten tentang PAJ dan Ustadz Haris sebagai pengisinya. Ustadz, saya ada usulan lagi nih. Mungkin Ustadz akan menyetujuinya, tawar Pak Anjrah. Apa memangnya Mas? Tanya Ustadz Haris penasaran. Bagaimana kalau kita juga mulai untuk membuat rekaman video tentang PAJ agar mudah disebarkan kepada banyak orang melalui YouTube? Videonya singkat-singkat saja, Tat. Nanti Ustadz yang menjadi pengisinya, terang Pak Anjrah. Boleh juga itu Mas Anjrah. Sepertinya kita memang butuh yang seperti itu juga. Saya setuju itu Mas. Kapan kita mulai pengambilan videonya? Tanya Ustadz Haris dengan penuh semangat. Alhamdulillah, besok atau lusa insya Allah saya siap Ustadz. Bagaimana? Jawab Pak Anjrah dengan tidak kalah semangatnya. Baik Mas, kalau begitu besok kita mulainya ya, ucap Ustadz Haris. Siap Ustadz, jawab Pak Anjrah. Mantap. Pengambilan video tentang PAJ dengan Ustadz Haris pun dilakukan keesokan harinya oleh Pak Anjrah.
Lokasi yang digunakan berada di sekitar kediaman Ustadz Haris. Pengambilan video saat itu juga masih menggunakan ponsel. Video mengenai pengenalan PAJ secara ofisial menjadi pembukanya. Di sini dijelaskan semua tentang visi dan misi Ustadz Haris, mengapa harus mengajarkan ilmu ini, serta bagaimana peran PAJ nantinya di tengah umat. Setelah video pengenalan visi dan misi PAJ, selanjutnya pengambilan video berlanjut tentang berbagai masalah kesehatan seperti saraf terjepit, benjolan payudara, asma, prostat, dan lain-lain. Semua masalah kesehatan ini dibahas menurut keilmuan di PAJ. Tempat untuk pengambilan videonya juga masih di sekitar kediaman Ustadz Haris, seperti di area dekat Masjid An-Nur, lapangan basket, dan di taman. Begitulah selama 2 hari 1 malam, Pak Bilal, Pak Anjrah, Bunia, dan Pak Tri mendapat wejangan hebat, sekaligus gambaran jalan juang ini secara gamblang yang ingin ditempuh PAJ, serta tentunya Ustadz Haris. Setelah semua memiliki satu tujuan yang sama, perbaikan dalam hal manajemen, branding, dan lainnya mulai dilakukan. Salah satunya mengenai nama PAJ itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, Pak Anjrah yang memang sejak awal fokus pada urusan branding, kemudian mengetahui bila kata zaman ternyata bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Pak Anjrah baru tahu bila bentuk baku dari kata tersebut adalah zaman. Melihat akan hal ini setelah berkonsultasi bersama Ustadz Haris dan tim, Pak Anjrah lantas mengubah kata zaman menjadi zaman. Hal ini perlu dilakukan agar bersesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Akhirnya nama pengobatan akhir zaman atau PAJ sejak saat itu diubah menjadi pengobatan akhir zaman atau PAZ. Tidak hanya mengubah ejaan sesuai bahasa Indonesia, Pak Anjrah yang paham mengenai strategi marketing dan branding turut berpikir 2 langkah lebih jauh untuk membuat sub-branding setelah PAZ. Beliau berinisiatif memberi tambahan di belakang atau di bawah nama PAZ. Ini adalah bagian strategi dalam dunia bisnis. Pak Anjrah tidak ingin suatu saat nanti nama PAZ digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Beliau selalu berpikir untuk memberikan unsur pembeda di dalam nama PAZ tersebut. Pak Anjrah akhirnya meminta saran kepada Ustadz Haris terkait hal ini. Ustadz Haris yang dimintai saran oleh salah satu muridnya itu kemudian teringat dengan potongan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi "Fakasaunal 'idzaman lahman", yang artinya lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tulang belulang terletak di bagian dalam tubuh manusia. Ia kemudian terbungkus daging sebagai penutup atau pelapis dari luar. Daging ini lantas dapat pula dianalogikan sebagaimana kiswah atau kain penutup pada Ka'bah. Kiswah secara bahasa dapat diartikan sebagai pakaian. Fungsi pakaian sendiri adalah penutup bagian yang berada di dalam tubuh. Pakaian yang dikenakan tersebut akan turut mencerminkan sisi dalam tubuh. Sementara itu, sisi yang berada di dalam tubuh juga akan tergambarkan keluar. Seperti saat menggerakkan tubuh, pakaian yang kita kenakan juga akan ikut bergerak, termasuk saat memutar tubuh, maka pakaian pun akan ikut memutar mengikuti gerak tubuh. Bila dikaitkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, di sana dijelaskan mengenai rangka manusia yang dibungkus dengan daging. Dengan demikian, fokus utama dalam pengobatan ini adalah memperbaiki rangka. Ketika rangka beres, otomatis daging atau organ yang ada di dalamnya akan normal. Berdasar analogi dan tadabbur mengenai ayat ini, Ustadz Haris mengusulkan nama Al-Kasau sebagai bagian dari sub-branding PAZ.
Sebelumnya Ustadz Haris sendiri memang pernah berdiskusi dengan Ustadz pemimpin salah satu pondok pesantren di Karanganyar. Ustadz tersebut juga pernah berbicara mengenai nama Al-Kasau setelah mengetahui fokus utama metode terapi yang dibawa Ustadz Haris. Di tengah diskusi bersama Ustadz Haris, beliau juga menyinggung ayat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tersebut. Akhirnya setelah melewati berbagai dinamikanya, pengobatan yang Ustadz Haris kenalkan itu kini telah resmi bernama pengobatan akhir zaman Al-Kasau atau PAZ Al-Kasau. Pak Anjrah sebagai tim marketing juga langsung bergerak cepat dengan mendaftarkan merek ini ke Lembaga Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Dengan demikian, merek PAZ Al-Kasau telah resmi didaftarkan dan perlindungan hukum sepenuhnya milik Ustadz Haris Mujahid. Selain usulan terkait nama pengobatan, Pak Anjrah juga mengusulkan mengenai penamaan alumni dari pelatihan PAZ ini. Berawal dari pemikiran Pak Anjrah yang merasa perlu untuk memberi sebutan nama bagi suatu anggota komunitas. Kemudian ia mengajukan beberapa nama ke seorang guru branding. Sembari Pak Anjrah juga meminta pendapat untuk sebutan yang cocok. Pada akhirnya, nama PAZ Trooper yang disarankan dan dipilih oleh guru branding tersebut. Nama PAZ Trooper adalah penggabungan dari PAZ atau PAZ yang merupakan nama metode pengobatannya dan Troop yang artinya pasukan, sehingga PAZ Trooper berarti pasukan PAZ atau pasukan PAZ. Saat sebutan telah didapat, nama tersebut kemudian diputuskan dalam Sarasehan Nasional pertama PAZ Al-Kasau di Hotel Grand Cokro pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019. Perwakilan para murid atau alumni PAZ dari berbagai wilayah dikumpulkan dalam momen Sarasehan tersebut. Di forum itulah kemudian ditetapkan istilah alumni PAZ dengan sebutan PAZ Trooper. Setelah berbagai persiapan mengenai identitas-identitas tersebut selesai, kini Ustadz Haris beserta dua anggota tim kecil beliau, yakni Pak Anjrah dan Pak Bilal, telah memiliki bendera yang siap dikibarkan lebih besar. Tugas mereka ke depan akan lebih banyak dan berat setelah mendirikan bendera ini, bendera PAZ Al-Kasau. 3 orang sebagai tim untuk menebarkan dakwah pengobatan dengan misi agung tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka butuh anggota dan tim baru yang akan turut serta menjalankan misi tersebut. Melihat kondisi ini, Ustadz Haris berencana membuka kesempatan bagi para relawan untuk bergabung di PAZ Al-Kasau tanpa ada ikatan sebagai karyawan atau pekerja. Tujuan utamanya saat itu adalah asal mendapat orang atau anggota yang mau dan senang diajak untuk berjuang di jalan dakwah ini secara tulus, bukan money oriented. Meski terlihat sulit karena belum ada imbalannya, Ustadz Haris dan tim sangat yakin bila tetap ada orang-orang yang loyal pada urusan dakwah. Yakin bila Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan orang-orang tersebut untuk mendekat dan ikhlas dalam jalan perjuangan. Bermula dari sinilah kemudian tim atau barisan pengawal PAZ Al-Kasau mulai terbentuk. Nah pemirsa, episode ke-11 sudah habis pada video ini. Insya Allah di video yang akan datang kita sudah masuk pada episode ke-12, yakni mengakar pada tuntunannya. Nah, seperti apa episode ke-12? Kita simak terus di kanal Bacain ini. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, maupun share, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.